Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudinti Asya Armandi, NIM 212211101131. Mahasiswi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai R&D atau Research and Development, hasil dari resum kuliah tamu dengan APT Siswanto Tanuatmojo SSI dan APT Dea Alicia MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan formulasi, alur pengembangan, studi praformulasi, tahap pengembangan metode, uji stabilitas, uji BA dan BE, dan yang terakhir yaitu registrasi. Pengembangan farmasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu obat baru. Obat baru ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu zat aktif baru. Yang kedua yaitu kombinasi baru. Jadi zat aktif yang sudah ada dibuat kombinasi, biasanya untuk memudahkan pasien, terutama pasien geriatrik, karena banyak obat yang diminum dan kadang-kadang terlupa. Nah, untuk memudahkan mereka bisa dikombinasikan dalam satu sediaan. Kemudian bentuk sediaan baru, misalnya sebelumnya dibuat tablet, kemudian dibuat dalam bentuk yang mudah diberikan kepada pasien, misal bentuk sediaan lain seperti supo atau oral solution. Yang keempat yaitu cara pelepasan baru, misalnya sebelumnya konvensional atau lepas cepat, kemudian dibuat lepas lambat dengan harapan yang sebelumnya sehari 3 kali bisa menjadi cukup 1 kali demi kenyamanan pasien. Yang kelima yaitu potensi baru, contohnya yaitu aspirin atau asam salisilat. Dengan potensi baru ini ada indikasi baru, yang sebelumnya hanya analgesik, kemudian dengan dosis lebih rendah bisa digunakan untuk pengencer darah. Yang keenam yaitu rute pemberian baru, bisa terkait bentuk sediaan baru, bisa juga bentuknya tetap sama, tetapi rutenya bisa berbeda. Misal tablet, nah tabletnya ini bisa berupa palet atau masuk di bak kulit. Kemudian pengembangan yang kedua yaitu obat generik. Obat generik adalah mencontoh obat yang sudah ada. Obat yang sudah ada sebelumnya ini disebut obat inovator, jadi tinggal meniru yang sudah ada. Kalau kita review lagi ke pengembangan produk, yang paling awal adalah penemuan zat aktif baru. Penemuan zat aktif baru bisa melalui kimia sintesis, di situ dikembangkan senyawa baru atau bisa juga diambil dari bahan alam yang kemudian diekstraksi, difraksinasi, dan diisolasi dibentuk satu isolat aktif. Penemuan obat baru memerlukan waktu yang panjang, banyak dana, banyak riset, kemudian tingkat keberhasilannya susah dari sekian banyak senyawa yang diuji, kandidatnya bisa di bawah 10. Mereka mencari bahan yang memiliki potensi terapeutik optimal dengan toksisitas rendah mungkin. Jadi satu obat ini bisa diambil dari puluhan ribu senyawa lain. Senyawa potensial ini dilakukan uji praklinis apabila terlihat prospektif, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut, ditambahkan eksifien, faktor formulasi, ada pengembangan terkait proses supaya menjadi bentuk sediaan yang bisa diantarkan kepada pasien. Di sini akan dikembangkan juga metode analisis untuk memastikan dalam bentuk sediaan ini aman, terkait efikasi dan safety-nya, setelah itu masuk ke uji klinis. Untuk obat-obat baru yang lain, kombinasi baru dan bentuk sediaan baru biasanya tidak perlu uji praklinik, jadi langsung ke uji fase 1, 2, dan 3. Kalau obat generik umumnya tidak ada uji fase 1, 2, dan 3, tetapi digantikan dengan uji yang menunjukkan obat yang kita kembangkan sebanding dengan obat inovator, yaitu uji bioekvivalensi. Contohnya di Interbat, mengembangkan produk membuat bentuk sediaan baru yang beredar di Indonesia, inovatornya adalah tablet. Nah, BPOM bukan meminta uji klinis, tetapi diminta uji BE, sirup Interbat terhadap produk inovator yang berbentuk tablet, atau yang sudah disetujui oleh BPOM. Kalau dari awal yaitu high risk atau butuh waktu lama sekitar 12 sampai 20 tahun, tingkat keberhasilannya relatif rendah karena dari banyak trial belum tentu bisa mendapatkan cepat satu atau senyawa baru, tetapi kalau berhasil mendapatkan penemuan ini maka bisa mendapatkan high return atau bisa mendapat paten dan dana penelitian bisa kembali saat pemasaran. Kelemahannya di Indonesia kita kurang sabar, kemudian butuh alat yang canggih, dan waktu yang dianggap lama ini dianggap terlalu beresiko. Sepertinya saat ini sudah mulai ada dikembangkan oleh Dexa yang berbasis bahan alam. Kemudian yang kedua adalah obat baru yang memodifikasi yang sudah ada.
potensial untuk dikembangkan di Indonesia oleh perusahaan yang memiliki dana kuat dan kemungkinan besar diminta uji klinik. Yang umum dilakukan di Indonesia adalah pengembangan obat generik dengan waktu relatif singkat sekitar 2-5 tahun. Misalnya dry syrup, injeksi juga butuh waktu yang lebih simpel, dan untuk yang sediaan padat biasanya butuh waktu yang sedikit lama karena berkaitan dengan formulasi. Nah, di Indonesia kebanyakan pengembangan obat generik, organisasi R&D-nya bisa berbeda-beda. Jadi ada yang pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis jadi satu di bawah R&D, tetapi ada perusahaan lain yang pengembangan metode analisisnya di bawah QC. Usulan berdasarkan survei pasar, jadi ada bagian business development mungkin akan mendapatkan masukan dari marketing. Kira-kira produk apa yang potensial dipasarkan ke depannya? Di sini mereka meminta R&D mengevaluasi kira-kira produk ini bisa dikembangkan atau tidak. R&D akan menanggapi melakukan tinjauan terhadap usulan, R&D akan melihat fasilitas produksi, CPOB apakah memadai, akan direview secara cepat apakah produk ini konvensional saja atau membutuhkan teknologi yang lebih tinggi. Akan dilihat kesesuaian antara mesin produksi, mesin R&D, dan fasilitas R&D terhadap produk tersebut. Misal obat esomeprazol ada yang bentuk tablet, tapi bentuk tablet ini bukan konvensional, akan tetapi di dalamnya ada pelet yang disalut secara enterik. Belum ada perusahaan di Indonesia yang mempunyai teknologi untuk ini. Jadi ini salah satu contoh kita tidak bisa mengembangkan produk ini karena tidak mempunyai teknologinya. Kalau semisal produk bisa dikembangkan, maka akan dicoba menghitung biayanya, kira-kira harganya masih bisa dijual atau tidak. Kalau semisal disetujui, maka bisa start dengan pengadaan bahan baku, mereview metode analisis, pengembangan formulasi, dan proses mulai dijalankan. Pada waktu pengembangan formulasi sudah ada prospektif, sudah naik skala, maka akan dipertimbangkan pengembangan kemasan. Di awal sudah diperkirakan mau menggunakan kemasan seperti apa, berdasarkan produk inovator. Sifat bahannya mudah terpengaruh lingkungan atau tidak. Pada waktu intermediate scale, mulai trial uji stabilitas dengan berbagai kemasan yang dianggap prospektif. Misal bahan mudah terhidrolisis, maka harus menggunakan kemasan sekedap mungkin. Bisa blister alu atau strip alu dengan ketebalan yang cukup tebal. Kedua bahan ini dibandingkan karena ada faktor biaya dan jangan sampai memakan biaya yang terlalu tinggi. Diupayakan dengan harga rendah tetapi bisa melindungi produk sebaik mungkin. Kalau di R&D Interbat ada bagian registrasi, kalau di perusahaan lain registrasi bisa terpisah dari R&D. Yang dititik beratkan pada alur proyek pengembangan ini yaitu masalah paten. Kemudian mengenai peningkatan skala. Di Interbat terdapat 3 skala. Yang pertama yaitu skala kecil atau bench scale, skala menengah, intermediate scale atau lab scale, dan yang terakhir yaitu skala pilot atau skala produksi. Aturan untuk peningkatan skala adalah paling besar 10% dari skala sebelumnya. Misal, skala kecil 1000 tablet, skala menengah paling besar 10.000 dan skala pilotnya 100.000. Untuk uji BE ada ketentuan lagi bahwa uji BE harus menggunakan minimal 100.000 unit. Lebih kecil sebetulnya bisa, akan tetapi harus merupakan skala komersial atau skala produksi. Misal skala produksi kita 50.000, maka diperbolehkan tidak menggunakan 100.000. Misal skala produksi kita 200.000 tablet, maka harus menggunakan 100.000 untuk uji BE-nya. Pada skala awal, analytical development akan menyiapkan metode analisis tentatif, maksudnya yaitu belum tervalidasi secara penuh, jadi hanya divalidasi sebagian. Karena formulanya pada saat itu belum siap sepenuhnya. Kemudian akan dilakukan optimasi formula dan proses ketika sudah didapat formulasi yang optimal. Terkait uji stabilitas, dilakukan evaluasi bahan kemas, kesesuaian dengan sifat produk, dan sebelum scale up, analytical development akan melakukan validasi metode analisis. Jadi untuk skala pilot, status metode analisisnya sudah harus tervalidasi, karena formulanya sudah jelas. Kemudian dilakukan validasi pembersihan, jadi akan dihitung apakah zat aktif ini adalah marker atau bukan. Marker ditentukan berdasarkan sifat toksisitas, sifat kemudahan untuk dibersihkan. Harus ditentukan cara pembersihan kita benar sesuai dengan produk. Memastikan produk yang akan dikembangkan tidak akan mengkontaminasi produk lain. Kemudian dijalankan skala pilot, melakukan validasi proses minimal 2 batch, obat-obat tertentu, misal lepas lambat bisa sampai 3 batch. Di sini kita juga melakukan uji stabilitas jangka panjang dan dipercepat.
Kemudian jika diperlukan uji BE dan ada beberapa uji tambahan, misal uji holding time, atau penentuan stabilitas produk antara, jadi tiap-tiap tahapan proses produksi ada jeda untuk evaluasi. Setelah semua data sudah didapatkan, kita bisa melakukan registrasi ke Badan POM. Kalau produk kita dipasarkan sebelum masa paten berakhir, kita bisa terkena tuntutan dari pemilik paten. Dan salah satu cara bagaimana supaya produsen inovator bisa mendapatkan dana atau memiliki hak monopoli untuk produknya, dan kita harus hati-hati dalam penentuan paten karena bisa jadi ada paten yang berlapis. Ini salah satu contoh paten yang berlapis punya Forxiga. Jadi yang pertama adalah klaim produk dapagliflozin. Jadi kita dapat membuat produk dapagliflozin dengan klaim yang sama dengan Forxiga. Masalahnya adalah pengembangan. Kalau kita ingin menggunakan bahan yang sama dengan Forxiga, kita baru bisa memproduksinya setelah masa paten yang berikutnya. Jadi kita tidak boleh memasarkan ketika masih dalam masa paten. Selanjutnya yaitu studi praformulasi. Studi praformulasi sebagai dasar sebelum melakukan pengembangan, karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat. Kita tidak bisa melakukan pengembangan jika kita tidak mengetahui apa-apa. Kita harus mengetahui sifat bahan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan bahan ini. Nah, tujuannya yaitu dengan demikian kita akan mendapatkan formulasi yang rasional, tahu alasan setiap penambahan bahan, kita juga bisa mengoptimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, serta bisa meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Kemudian sifat fisika ini sudah dikenali, yaitu pemerian, misal pemerian tertera putih, kemudian berubah menjadi kuning. Berarti di sini terjadi degradasi. Kemudian ada ukuran, bentuk, luas permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, densitas, dan sifat alir. Ukuran ini sangat berpengaruh, terutama ketika kita bekerja dengan obat-obat BCS kelas 2 dan kelas 4. Jadi sudah pasti ukuran yang kecil memiliki luas permukaan yang besar. Biasanya disolusinya akan lebih baik daripada ukuran yang besar. Tapi ada efek samping, ukuran semakin kecil, sifat alirnya semakin jelek. Disolusi akan berkaitan dengan bioavailabilitas, karena peningkatan jumlah yang terlarut akan meningkatkan jumlah yang terserap. Diberikan contoh analogi seperti ini. Jadi untuk produk-produk yang poten atau low dose, kita buat analogi. Misalnya dalam cookies ini ada 10 mg. Nah, jika kita menggunakan chips yang besar, misal satu chips besar ini kurang lebih 1 mg. Dibandingkan dengan chips kecil, misal satu chip kecil ini memiliki bobot 0,1 mg. Harusnya di sini kita butuh 10 chips besar untuk mengisi satu cookies ini. Nah, apabila berkurang satu, perbedaannya sudah 10%. Atau misalkan bertambah satu, melebihi 10%. Nah, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan ukuran yang kecil. Kalau misalnya kita berkurang 1-2 chip saja, maka hanya berkurang sekitar 1-2% saja. Untuk low dose ini, ukuran partikel sangat penting untuk dijadikan pertimbangan. Kemudian bentuk amorf lebih mudah larut, tetapi ada kelemahan juga, dia akan berubah menjadi ke bentuk kristal. Titik lebur terkait dengan pemurnian bahan, pemilihan proses atau parameter proses. Misalnya ibuprofen memiliki titik lebur yang rendah antara 60 hingga 70. Di sini kita harus hati-hati untuk proses yang menggunakan panas atau yang menimbulkan panas. Misal pada waktu penggilingan atau pada saat proses tabletasi. Kalau kita tidak mempelajari, maka bisa saja mesin ini macet karena ada bahan yang melebur. Salah satu contoh efektif adalah lidokain, jadi tinggal mencampur bahan-bahan tanpa memerlukan pelarut tambahan. Selanjutnya yaitu kelarutan, berkaitan dengan bentuk sediaan, kapan kita menggunakan bentuk yang larut, kapan menggunakan bentuk yang tidak larut. Kemudian ada cairan granulasi dan disolusi. Kemudian higroskopisitas. Lingkungan proses untuk bahan higroskopis, maka kita harus menggunakan RH yang rendah. Terkait dengan kemasan dibuat kedap supaya uap air tidak masuk. Ada 3 kejadian. Yang pertama yaitu higroskopis.
Di sini produk menarik uap air, kemudian efflorescence, menarik air, kemudian pada lingkungan tertentu akan melepas air yang disimpannya. Contohnya pada bahan citric acid monohidrat yang biasa digunakan sebagai dapar. Yang ketiga yaitu deliquescence. Selain menarik uap air, dia akan larut dalam uap air yang ditarik dan kemudian akan membentuk cairan. Contohnya adalah bahan magnesium chloride. Jadi bahan magnesium chloride ini akan sulit dibentuk solida. Kemudian dijelaskan pada gambar yang tertera pada slide, ini adalah efek higroskopisitas. Jadi contoh pengaruh kemasan, jadi kalau kita lihat ada perbedaan ukuran, terutama pada suhu 40 terjadi peningkatan dimensi, dan pada blister PVC atau yang paling tidak kedap terjadi perubahan warna. Jadi tablet yang seharusnya berwarna biru berubah menjadi sedikit hijau. Kemudian densitas, di sini densitas terkait sifat alir dan load mesin. Kemudian struktur kimia dari sini kita bisa memprediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH, kerentanan stabilitas, gugus fungsi mana yang rentan terhadap hidrolisis. Kemudian konstanta ionisasi atau pKa. pKa di sini adalah kemampuan senyawa untuk terionkan. Pada waktu pH sama dengan pKa, maka senyawa akan terionisasi 50%. Suatu senyawa asam apabila pH di bawah pKa, maka dalam bentuk tidak terionkan. Bila pH di atas pKa, maka akan semakin banyak terionkan. Kemudian bentuk tidak terionkan adalah bentuk yang lebih susah larut air, karena ion lebih terpolarkan. Nah, untuk senyawa basa ini sebaliknya, pada pH di bawah pKa, maka dalam bentuk terionkan, dan bila pH di atas pKa, maka akan banyak yang tidak terionkan. pKa dapat melihat kelarutan sebagai fungsi pH untuk senyawa BCS kelas 2 dan kelas 4, bisa membantu penentuan lokasi absorpsi obat yang mudah terabsorpsi, umumnya yang bentuk tidak terionkan. Selain itu bisa digunakan untuk pemilihan dapar yang sesuai, yang baik adalah kurang lebih plus minus 1 dari pKa. Nah, biasanya pemilihan pengawet ini biasanya melihat pKa, bentuk yang aktif adalah bentuk terionkan. Kalau produk kita pH 7, maka mencari pengawet yang pKa-nya sekitar 7. Kemudian yang menjadi masalah atau yang susah adalah pemilihan pengawet pada produk antasid, karena pH-nya tinggi, dan mencari pengawet yang anionik. Kemudian koefisien partisi di sini bisa memprediksi absorpsi, ada kaitannya dengan pengembangan sistem kromatografi, bentuk tidak terionkan maka akan semakin nonpolar. Kemudian stabilitas kadar tetes mata pada kloramfenikol. Jadi contoh di kloramfenikol, suhu penyimpanannya untuk tetes mata harus memakai suhu yang rendah untuk meredam kecepatan degradasi, karena tetes mata tidak mungkin tanpa menggunakan air. Pada suhu 5, tetes mata stabil, kemudian pada waktu suhunya dinaikkan, maka langsung meningkat tingkat degradasinya. Jadi pada T5 terpantau stabil, kemudian ketika dinaikkan, degradasinya langsung naik drastis. Kemudian fotolisis ini susah apabila dilihat dari segi struktur. Biasanya kita akan memperhatikan kalau fotolisis, kita harus tahu dia memiliki resapan di mana. Kalau kita lihat energi dari segi cahaya, semakin pendek panjang gelombang, maka energinya semakin tinggi. Sinar UV jauh lebih merusak daripada warna merah, jadi kita harus tahu bagaimana penanganan produk yang fotosensitif. Kita harus meninjau fotoserapan, dia menyerap di mana, kita harus tahu spektra cahaya kita di lingkungan seperti apa, jadi fotodegradasi tergantung overlap antara spektra bahan dan sumber cahaya. Selanjutnya yaitu kelarutan tinggi berdasarkan BCS. Kelarutan tinggi berdasarkan BCS yang pertama adalah dosis tertinggi. Kemudian dosis tertinggi harus larut dalam media air dengan pH 1,2 sampai 6,8 pada suhu 37 derajat Celcius, di mana suhu ini yaitu suhu tubuh manusia dengan volume kurang dari sama dengan 250 ml. Dosis tertinggi di satu negara bisa berbeda di negara yang lain. Kemudian permeabilitas tinggi berdasarkan BCS, permeabilitas tinggi berdasarkan jumlah yang terserap dalam saluran cerna mencapai lebih dari sama dengan 85% dari obat yang diberikan berdasarkan penetapan keseimbangan massa yang disertai pembuktian stabilitas dalam saluran cerna atau dibandingkan pada
BA absolut. Jadi kita harus tahu keamanan dan langkah pengamanannya seperti apa. Kemudian contohnya adalah finsterid akan mengganggu hormon testosteron yang fungsinya untuk BPH. Jadi tidak direkomendasikan atau harus hati-hati untuk operator wanita, terutama yang berpotensi hamil. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan terkait keamanan bahan yang akan kita produksi. Kemudian spesifikasi produk bisa dilihat di FI, bisa menggunakan USP atau farmakope negara lain. Kita harus bisa mengkarakterisasi produk komparator, penggunaan Briggs score membutuhkan evaluasi tambahan. Jadi ada bentuk, sifat fisikokimia dan biologi, Briggs score, komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian target populasi pasien. Nah, target populasi pasien ini kita harus menentukan juga. Misal, target anak-anak, kita harus hati-hati dengan eksipien yang berbahaya untuk anak-anak. Misal untuk sediaan pediatrik, yang pertama yaitu taste making, atau anak-anak di negara tersebut menyukai rasa apa. Dari bentuk sediaan, kemudian untuk tablet atau kapsul, kan biasanya anak-anak sulit untuk menelan. Nah, dibuat ke dalam bentuk sediaan yang mudah diterima oleh anak-anak, misalnya sirup. Nah, keamanan eksipien ini harus diperhatikan karena ada perbedaan atme antara orang dewasa dan anak-anak. Kemudian memberi perhatian lebih pada bahan-bahan seperti sorbitol, propilen glikol, laktosa, benzyl alkohol, dan etanol. Karena ada beberapa anak-anak yang tidak tawar terhadap bahan-bahan tersebut. Kemudian yang perlu dipertimbangkan yaitu bagaimana pasien mendapatkan dosis yang sesuai, jumlah yang cukup untuk efek terapi mereka. Jadi kita bisa menambahkan jumlah bahan aktif yang disebut average. Misal paracetamol 500 gram, tapi dalam melakukan penimbangan ditambahkan 5% atau 10% dengan harapan pasien mendapatkan dosis yang tepat 500 mg. Yang pertama yaitu container average, jadi sejumlah volume secara keseluruhan atau volume yang kita masukkan berlebih. Di dalam FI mempersyaratkan ukuran 1 ml diisikan dosis berapa volume. Kalau botol sirup 60 ml, maka yang diisikan harus lebih sebagai kompensasi bahan yang tertinggal di dalam kemasan. Kemudian yang kedua yaitu manufacturing, misal paracetamol 500 mg, tetapi dalam melakukan penimbangan ditambahkan 5-10% supaya saat diuji mendapatkan dosis tepat 500 mg. Jadi kita harus memperhitungkan kehilangan selama proses produksi seperti bahan terabsorpsi pada mesin. Kemudian yang terakhir yaitu stability average, dilakukan pada produk suplemen vitamin untuk kompensasi stabilitas. Biasanya monografi USP suplemen rentangnya sangat lebar, 90 hingga 250. Jadi bobot timbang ditambah, jadi masih dalam rentang safe life yang masih dapat diterima pasien. Hal ini tidak bisa diterima di obat karena pasien rentan terpapar dosis yang tinggi, jadi tidak disarankan. Tujuannya sebagai kompensasi stabilitas supaya penurunan obat masih dalam rentang safe life yang masih dapat diterima oleh pasien. Kemudian proses produksi sediaan padat, yang pertama yaitu cetak langsung, dan yang kedua yaitu granulasi, terdiri dari granulasi basah dan granulasi kering. Selanjutnya yaitu evaluasi homogenitas, meliputi blend uniformity dan content uniformity. Dalam homogenitas ini yang diperhatikan yaitu pencampurannya, pemeriksaan blend uniformity yang mahal karena butuh teknologi yang canggih untuk mengetahui semua komponen terdistribusi dengan baik. Maka dari itu, sekarang yang banyak digunakan adalah content uniformity. Content uniformity hanya berdasarkan bahan aktif. Jadi diukur kadar bahan aktif, yang dibutuhkan adalah blend, tetapi karena keterbatasan biaya, maka yang digunakan adalah konten. Pada mesin blend ditambahkan NIR infrared yang bisa menunjukkan bahwa semakin lama semakin homogen. NIR bisa dilakukan selama proses, dan kelemahan konten adalah komponen yang besar seperti paracetamol dengan disintegran yang kecil, maka belum tentu distribusi disintegran homogen atau tidak. Konten dilakukan setelah proses. Kemudian pengaruh volume, penilaian homogenitas berdasarkan reaktif standar deviasi antar tablet, dan semakin rendah maka semakin homogen. Selanjutnya itu faktor pencampuran terdiri dari ukuran, bentuk dan densitas partikel, kohesivitas, kelembaban dan suhu, kecepatan rotasi mixer, dan muatan elektrostatik. Selanjutnya yaitu segregasi.
Partikel dengan sifat sama, ukuran, komposisi, densitas, relisiensi, muatan statik, dan lain-lain terkumpul pada area tersendiri dalam peralatan atau proses. Selanjutnya yaitu aglomerasi. Selain disebabkan oleh gaya kohesif, kohesif. Yang pertama yaitu elektrostatik, pembentukan muatan dipolar, gaya kapiler untuk bahan hidrofilik di mediasi eksipien, misal MG stearat dan PEG. Selanjutnya yaitu lubrikasi. MG stearat biasanya menjadi favorit untuk lubrikasi. Fungsi lubrikasi yaitu agar bahan obat tidak menempel di punch. Lubrikan dibutuhkan hanya di bagian yang kontak dengan punch die atau permukaan logam lainnya. Jadi yang lain tidak perlu diberi lubrikan. Akan tetapi, jika berlebihan, maka akan terjadi over lubrication. MG stearat melapisi permukaan partikel, akibatnya kontak antar partikel akan tertutupi oleh MG stearat, sehingga tidak bisa saling berinteraksi untuk membentuk ikatan, terutama untuk bahan eksipien berbasis selulosa. Bahan eksipien kalsium fosfat juga sensitif saat digempa atau diberi tekanan, maka akan pecah. Bahan eksipien yang basisnya laktos juga akan sulit dicetak, karena permukaannya bersifat hidrofob, maka disolusi atau disintegrasi juga akan terganggu. Selanjutnya yaitu granulasi. Proses penyatuan partikel-partikel kecil jadi massa permanen berukuran lebih besar, tetapi partikel penyusun masih dapat diidentifikasi. Diperoleh dari dua cara, yaitu perbesaran ukuran langsung partikel asal, dan yang kedua yaitu pengecilan ukuran dari bongkahan atau hasil gempa. Selanjutnya yaitu jenis granulasi. Yang pertama granulasi basah, cara ditambahkan campuran serbuk untuk membentuk massa padat yang selanjutnya dikeringkan dan diproses lebih lanjut menjadi bentuk butiran. Yang kedua yaitu granulasi kering, campuran serbuk digempa di bawah tekanan untuk mendapatkan massa kompak dan berdensitas tinggi yang selanjutnya diatur ukurannya untuk mendapatkan granul kering yang diinginkan. Berikut merupakan contoh-contoh kemasan sediaan padat. Yang pertama yaitu blister, strip, botol, sachet. Kemudian kemasan sediaan cair non-steril, ada botol dan sachet. Kemudian kemasan sediaan semisolida, ada tube dan blister. Kemudian kemasan sediaan steril, ada botol vial, ampul, kantong infus, dan siring. Kemudian pengembangan metode analisis. Pengembangan metode analisis lebih terkunci karena BPOM meminta setiap industri farmasi mengikuti Farmakope Indonesia. Karena BPOM akan melakukan pemeriksaan, acuan metode yang digunakan yaitu monografi FI. Untuk meminimalkan terjadi konflik karena perbedaan metode, maka industri farmasi harus mengikuti FI. Selain FI, boleh menggunakan pustaka lain, jadi kita harus bisa mempunyai kemampuan untuk membaca farmakope. Kemudian contohnya tablet ofloxacin menggunakan sistem KCKT dengan kolom 4,6 mm x 10 cm dengan bahan pengisi L1, syaratnya 90 sampai 110%. Praktek di industri, brand L1 dan kolom banyak untuk penentuan memakai L1 dan kolom apa, biasanya USW sudah memberikan saran untuk menggunakan brand apa. Apabila sudah mencoba menggunakan KCKT dengan metode farmakope, kemudian hasilnya tidak memenuhi, misalnya uji kesesuaian sistemnya kurang sesuai, maka boleh mengubah berdasarkan aturan. Dalam penggunaan KCKT, di awal untuk memastikan bahwa KCKT sudah siap, preparasi larutan standar sudah siap, fase gerak sudah siap, maka di awal harus menginjekkan larutan standar setidaknya 6 kali. Kemudian dilihat apakah faktor ikutan puncak tidak lebih dari 2% dan simpangan baku relatif tidak lebih dari 2%. Kalau ternyata sudah pakai KCKT tetapi hasilnya tidak memenuhi syarat, maka boleh melakukan penyesuaian. Selanjutnya yaitu kriteria penerimaan disolusi. Disolusi dinyatakan sebagai key, yaitu persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label, umumnya dalam rentang 75 hingga 80%, dan alat disolusi biasanya 6 hingga 8 bejana. Kemudian kriteria penerimaan IR ada 3 tahap, biasanya menggunakan 6 tablet atau kapsul, jadi 6 tablet dari 6 bejana yang berbeda, lalu dilihat nilai Q yang ada di monografi. Kemudian ada 3 tahapan,
S1, S2, dan S3. Jadi pada tahap 1, jika Q-nya 70, maka Q plus 5 sama dengan 75%. Jika hasilnya lebih dari 75%, maka masuk kriteria. Apabila tidak, salah satu unit yang di bawah 75%, maka lanjut tahap 2, kita mengambil tablet lagi, dilihat rata-rata 12 unit, S1 plus S2, lebih dari sama dengan Q, dan tidak ada unit kurang dari Q kurang dari 15%. Kalau masih di bawahnya lagi, maka boleh lanjut tahap 3, yaitu rata-rata 24 unit. Jadi pengujian S1, S2, dan S3 lebih dari sama dengan Q, tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q min 15%, dan tidak ada satupun unit yang kurang dari Q kurang dari 25%. Pada uji disolusi di awal diambil 24 tablet, walaupun pada nantinya pada uji tahap pertama sudah masuk kriteria, tidak apa-apa, jadi tetap pada awal pengambilan diambil 24 tablet. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria penerimaan pooled. Jadi ada 3 tahapan juga. Pengujiannya sama, diambil 6, 6, dan 12. Kemudian kriteria penerimaannya rata-rata jumlah terlarut. Untuk yang S1 lebih dari sama dengan Q plus 10, rata-rata jumlah terlarut. Tahapan yang kedua yaitu rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 lebih dari sama dengan Q plus 5%, dan yang tahap ketiga yaitu rata-rata jumlah terlarut S1, S2, dan S3 lebih dari sama dengan Q. Kemudian transfer metode analisa. Proses mengirimkan dengan tanda kutip metode analisa yang sudah dikirimkan oleh sending unit ke receiving unit penerima, yaitu Departemen QC. Comparative testing paling umum digunakan untuk metode yang telah tervalidasi, sampel homogen dianalisa oleh SU dan RU. Kemudian co-validation, SU dan RU melakukan validasi bersama, dan di sini metodenya belum tervalidasi. Yang ketiga yaitu revalidation, RU mengulang validasi, tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU. Yang keempat yaitu transfer waiver, atau untuk produk existing, prosedur analisa yang telah digunakan, personel SU pindah ke bagian personel RU. Selanjutnya yaitu uji stabilitas. Prinsipnya menjamin stabilitas produk yang telah dibuat, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, periode waktu tertentu. Tujuannya yaitu pengembangan, membandingkan formula, proses, bahan kemas, registrasi, dokumen yang dibutuhkan, dan post-market atau melindungi dari klaim. Selanjutnya yaitu jenis uji stabilitas. Yang pertama yaitu stabilitas dipercepat atau accelerated, suhu lebih tinggi untuk mempercepat reaksi ke dalam produk sehingga mendapat gambaran stabilitas lebih cepat. Yang kedua yaitu stabilitas jangka panjang atau long term, suhu penyimpanan yang direncanakan untuk produk tersebut. Yang ketiga yaitu in-use stability, untuk produk yang tidak habis pakai atau dipakai berulang kali, untuk memastikan pada periode tersebut masih stabil atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu stress testing, untuk mengetahui resiko kalau ada ketidaksesuaian pada formulasi. Kemudian desain uji stabilitas. Yang pertama yaitu kondisi penyimpanan, suhunya berapa, kelembabannya berapa, kemudian waktu pengujian dilakukan selama 1 tahun atau bagaimana, dan akan diuji pada periode kapan. Kemudian pemilihan batch, berapa besar batch dan berapa jumlah batch-nya. Kemudian spesifikasi, dan yang terakhir yaitu parameter uji. Selanjutnya yaitu kondisi penyimpanan. Di Indonesia mengikuti zona 4P. Acuannya pada studi preformulasi dan produk komparator. Selanjutnya yaitu bioekivalensi dan bioavailabilitas. Bioekivalensi, ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik pada pemberian dengan dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efek sama. Kemudian bioavailabilitas yaitu kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat tersedia di tempat kerjanya. Kemudian uji ekivalensi, jadi obat komparator, kemudian uji ekivalensi terhadap obat kopi. Jadi uji ekivalensi untuk memastikan bahwa obat kopi sama dengan obat komparator. Jadi ada uji in vivo menggunakan bioekivalensi menggunakan subjek manusia, dan uji in vitro menggunakan uji disolusi terbanding atau biowaiver.
Kemudian kapan uji BE dilakukan? Uji BE dilakukan apabila masih dalam satu golongan yang sama, jadi uji di solusi terbanding, kemudian obat kopi pertama dengan kajian. Kemudian kapan uji biowafer dilakukan? Berdasarkan potensi, kriterianya bentuk sekian yang sama, tetapi dalam potensi yang berbeda, produsen dan tempat produksi sama, proporsi zat aktif dan eksipien, yang pertama sama, kemudian yang kedua zat aktif sangat poten, jenis dan jumlah eksipien sama, pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain persis sama. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan uji bioekivalensi. Yang pertama yaitu validasi metode bioanalitik, review kriteria inklusi, eksklusi, subjek, teknis pemberian obat, titik sampling, dan standarisasi kondisi. Kemudian pembuatan protokol, dilanjut persetujuan protokol uji BE, di sini BPOM dan Komisi Etik, kemudian pengumpulan dokumen, kemudian dilakukan pemilihan sukarelawan, kemudian dilakukan pemberian obat dan pengambilan sampel, dan pada saat itu juga dilakukan monitoring, kemudian analisa obat, kemudian code breaking, dan yang terakhir yaitu laporan. Selanjutnya yaitu kriteria bioekivalen. Jadi dua parameter AUC0 dikurangi T dan Cmax dinyatakan bioekivalen bila rasio nilai rata-rata geometrik AUCT atau AUCR dan Cmax dikali T per Cmax dikali R sama dengan 1. 90% confidence interval sama dengan 80 hingga 125%. Selanjutnya yaitu uji di solusi terbanding. Karena uji bioekivalensi mahal, maka tidak boleh gagal, maka perlu melakukan pendekatan uji bioekivalensi dengan melakukan uji di solusi terbanding. Media disolusinya paling menggambarkan kondisi in vitro, pH-nya 1,2, 4,5, dan 6,8, kompendial, surfaktanya kurang dari 1%, biorelevan medium, FAS SGF, FAS SIF, dan parameter F2. Kemudian aturan perhitungan F2, minimal 3 titik sampling tidak termasuk 0, minimal 12 unit untuk setiap obat, titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15, jika 15 menit, persen terlarut kedua obat lebih dari 85%, disolusi sangat cepat, F2 tidak dihitung. Tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling, lebih dari 85% untuk setiap obat, titik sampling dengan persen terlarut lebih dari 85%, yang kedua, dan seterusnya tidak diikutkan. Kemudian yang terakhir yaitu registrasi. Setelah produk telah di-trial, maka harus melakukan registrasi. Di sini ada Perka BPOM nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Per BPOM nomor 15 tahun 2019 perubahan 1, jalur evaluasi, surat pemberitaan persetujuan, approvable letter, kemudian per BPOM nomor 27 tahun 2020 perubahan 2, persetujuan penggunaan darurat, emergency use, authorization, dan per BPOM nomor 13 tahun 2021 perubahan 3, tambahan terkait EUA dan pengadaan jalur khusus atau SAS. Kemudian alur registrasi obat, yang pertama yaitu permohonan, kemudian BPOM melakukan verifikasi bahwa benar yang melakukan regis siapa, lalu submit dokumen melalui online. Kemudian sistem akan menentukan lewat jalur praregis atau langsung regis. Jika praregistrasi, maka hasilnya HPR, lalu akan disuruh submit untuk registrasi. Kemudian jika hasilnya langsung registrasi, hasilnya ada NIE atau nomor izin edar, dan mendapatkan AL atau approvable letter. Selanjutnya yaitu kategori registrasi obat. Yang pertama yaitu registrasi baru, registrasi untuk obat yang belum pernah diregistrasi ke BPOM sehingga belum mendapatkan izin edar di Indonesia. Yang kedua yaitu registrasi variasi untuk obat yang sudah pernah mendapatkan izin edar, tapi ada perubahan pada aspek administratif, khasiat, keamanan, mutu, dan atau informasi produk dan label. Yang ketiga yaitu registrasi ulang atau registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar sebelum 5 tahun, paling cepat 12 bulan, dan paling lambat 2 bulan sebelum NIE berakhir. Registrasi ulang tanpa perubahan bisa paling lambat 1 bulan sebelum NIE berakhir. Selanjutnya yaitu persetujuan registrasi, izin edar, kondisi tertentu yaitu jalur approvable letter, kemudian persetujuan khusus ekspor, dan persetujuan registrasi variasi. Hasilnya di sini registrasi variasi ini hasilnya SPP atau surat persetujuan perubahan. Selanjutnya itu approvable letter, persiapan produksi, pemesanan kemasan atau NIE, pemesanan bahan jalur SAS,
Kemudian informasi jadwal dan sampel siap edar. Industri farmasi melakukan persiapan produksi seperti yang tertera pada slide tersebut. Jadi pemesanan kemasan, maka BPOM akan memberikan NIE, tetapi masih belum boleh untuk diedarkan. Jadi industri harus memberikan informasi jadwal kapan produksi. Setelah semua dokumen selesai, maka resubmit ke BPOM. Jika sudah sesuai, maka akan memberikan NIE dan kemudian baru boleh diedarkan. Selanjutnya yaitu persetujuan registrasi variasi wajib dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan. Persetujuan lama masih boleh diproduksi paling lama 6 bulan sejak yang baru diterbitkan. Kemudian yang terakhir yaitu jalur khusus atau Special Access Scheme atau SAS. Permohonan masukan obat dan bahan obat untuk tujuan riset termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan atau hibah atau donasi. Jadi misal harus impor obat komparator dari luar, maka bisa menggunakan jalur SAS. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.